Ada siangnya Kak? Oke, nanti kakak kasih tahu. Yang pertama sakramen baptis, yang kedua krisma, yang ketiga ekaristi, yang keempat tobat, yang kelima imamat, yang keenam perkawinan, yang terakhir minyak suci. Dari ketujuh sakramen ini, kakak akan menjelaskan tentang sakramen ekaristi. Yang kakak akan jelaskan dalam sakramen ekaristi ini, yang pertama sakramen ekaristi, yang kedua unsur-unsur pokok untuk merayakan ekaristi. Yang ketiga, buah-buah komuni kudus. Yang keempat, ekaristi merupakan jaminan kemuliaan yang akan datang. Yang kelima, materi dan forma sakramen ekaristi. Yang terakhir, skema besar perayaan ekaristi. Ada sudah tahu? Bisa ulang lagi. Baik, nanti kami ulangi lagi. Ada beberapa hal yang kita pelajari dalam sakramen ekaristi. Yang pertama, pengertian sakramen ekaristi. Yang kedua, unsur-unsur pokok untuk merayakan ekaristi. Yang ketiga, buah-buah komuni kudus. Yang keempat, ekaristi merupakan jaminan kemuliaan yang akan datang. Yang kelima, materi dan forma sakramen ekaristi. Yang terakhir, skema besar perayaan ekaristi. Yang pertama kita pelajari tentang pengertian sakramen ekaristi. Pengertian sakramen ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang Dia tetapkan untuk mengabdikan kurban salib selama berabad-abad hingga kembalinya dalam kemuliaan. Kalau ada bisa menulis. Tulis saja. Sebentar kami ada buat pertanyaan sedikit. Pengertian dari sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang Dia tetapkan untuk mengabdikan kurban salib selama berabad-abad hingga kembalinya dalam kemuliaan. Ekaristi merupakan tanda kesatuan, ikatan, cinta kasih, perjamuan Paskah. Lanjut yang kedua, unsur-unsur pokok untuk merayakan ekaristi. Unsur-unsur pokok merayakan ekaristi. Yang pertama, roti dari gandum. Yang kedua, anggur dari buah anggur murni. Unsur-unsur pokok untuk merayakan ekaristi. Yang pertama, roti dari gandum. Yang kedua, anggur dari buah anggur murni. Yang ketiga, buah-buah komuni kudus.
Yang pertama, memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Yang ketiga, membangun gereja di dalam kesatuan. Yang keempat, mendorong kita peduli terhadap kaum miskin. Yang kelima, mendorong peserta umat beriman. Yang keempat, Ekaristi merupakan jaminan kemuliaan yang akan datang. Karena Ekaristi memberikan kita setiap rahmat dan berkat surgawi, memperkuat kita dalam berziarah kehidupan ini, dan membuat kita merindukan kehidupan kekal. Selanjutnya, materi dan forma sakramen Ekaristi. Materinya adalah roti dan anggur. Formanya adalah yang seperti yang pater biasa dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi kenangan akan aku. Sebaliknya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi kenangan akan aku. Ini adalah setiap hari Minggu yang biasa kita pergi misa di kapela atau gereja. Skema besar perayaan Ekaristi. Yang pertama, ritus pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Yang terakhir, ritus penutup. Ritus pembuka. Sebelum memasuki liturgi sabda dan Ekaristi, perayaan Ekaristi diawali dengan ritus pembuka. Tujuannya membangun kebersamaan kita sebagai umat Allah dan membangun sikap rendah hati dan mengakui bahwa kita orang berdosa. Maka dari itu, ibadat kita dengan sikap tobat. Ritus pembuka mencakup beberapa hal. Yang pertama, nyanyian pembuka dan salam. Yang kedua, tanda salib. Yang ketiga, mengungkapkan iman dan Tritunggal Maha Kudus. Yang keempat, tobat. Yang kelima, Tuhan kasihanilah, kemuliaan, dan doa pembuka. Sikap dasar yang harus kita bangun selama ritus pembuka adalah menyadari kita menghadapi Tuhan dalam sesama dengan seluruh tubuh mistik Kristus. Yang kedua, menghadap Tuhan dengan sikap tobat yang mendalam dan dengan rendah hati, mengakui semua dosa dan kesalahan, serta memohon bantuan seluruh umat agar Tuhan berkenan menyucikan hati kita. Masuki liturgi sabda. Liturgi sabda adalah merayakan apa yang telah dilakukan Allah bagi kita, sehingga kita bisa menanggapi sabdanya itu dengan mempersembahkan diri pada bagian perayaan Ekaristi. Sikap dasar yang kita bangun selama liturgi sabda adalah dengan sikap dasar kebersamaan dengan rendah hati atau tobat. Kita mendengarkan dengan cermat sabda Tuhan ketika diwartakan, mengambil pesan yang diwartakan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, menanggapi sabda Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita. Selanjutnya, liturgi Ekaristi. Kata Ekaristi berarti ucapan syukur. Oleh karena itu, di bagian ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas seluruh karya dan keselamatannya. Bagian liturgi Ekaristi
Ekaristi sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan persembahan. Yang kedua, doa syukur agung. Yang ketiga, konsekrasi. Yang keempat, komuni kudus. Yang terakhir, ritus penutup. Sebelum ritus penutup ada pengumuman. Setelah itu, imam menyampaikan amanat perayaan serta singkat dan dilanjutkan dengan berkat dan pengutusan. Sikap yang harus kita bangun pada ritus penutup. Yang pertama, menghayati apa yang telah kita persembahkan kepada Kristus dalam kehidupan sehari-hari dengan bercermin pada kurban Kristus sendiri. Yang kedua, melanjutkan persatuan kita dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik, saya sudah jelaskan semuanya. Apakah adik-adik mau bertanya? Ada yang tidak mau bertanya? Kalau adik-adik tidak mau bertanya, baik, terima kasih. Penjelasan saya hanya sampai di sini saja. Selanjutnya saya berikan